Dikunya, assalamualaikum semuanya. Makan nanas di depan SD, panas banget nih BSD. Baik lagi, sama gua Taufan. Dan gua Hadi. Dan kali ini kita mau komparasi nih, Han. Ya, komparasi itu adalah komparasi harga nih, bos geng. Jadi, kalian dengan budget 200 jutaan beli mobil apa nih? Apakah kalian mau compact SUV kayak gini? Nggak sih, lebih kecil lagi, small lebih kecil lah. ya? Small compact SUV atau micro? Mikro, kalau gue sih ya? nyebutnya mikro, tapi Micro sini SUV ya? nyebutnya small. Nah, atau kalian butuh city car hatchback kayak gini nih, Hatchback, sebelah kanan tuh. kita. Harganya itu kita pilih 200 jutaan kecil ya. Ya, 200 jutaan kecil. Bukan 200 jutaan tapi 299 Iya, bukan. 200 kecil banget, kecil. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung bahas aja komparasinya. Yoi. Nah, di sebelah gue ini adalah Toyota Yaris tipenya S yang TRD Sportivo dengan transmisi CVT. Lele apa nih? Enggak, ini Oh, Yaris ini Joker. Joker. Oh, Joker. Yang ini Yaris Joker. Nah, sedangkan yang di sebelah gue ini, Pan, ini adalah Toyota Race tahun 2024 tipe G1200 non turbo. Betul. Terus Ini transmisinya yang juga CVT nih. mesinnya WAFE ya. Yoi, WAVE. Dulu saat baru itu dijual sekitar 300 jutaan, di tahun 2020. Jadi udah lumayan nih depresiasinya meskipun nggak parah-parah amat ternyata. Kalau ini barunya dulu sekitar 200 gede, Pan. 200 gede ya? Karena berhubung ini mobil baru, ini tahun 2024 ya, Bos Geng. Jadi depresiasinya belum terlalu kelihatan banyak lah, Pan. Iya, iya. Cuman kita jadi sadar ya, inflasi, Pak. Iya. Bayangin ini mobil ini tahun 2020 itu harganya cuma 290-an kan? Iya, hampir bener. 300, tapi itu juga udah 200 gede, Pak. Tapi dapatnya dulu si hatchback, sekarang ya semacam bisa dibilang ini micro SUV lah. iya, jadi ya kalau misalnya emang secara dimensi si Toyota Yaris ini emang udah pasti Ya. lebih unggul ya. Tapi kita nanti akan lihat di dalam akomodasinya kayak Betul. apa. Tampilannya dulu. Ya. Kalau Toyota Yaris ini meskipun umurnya udah 6 tahun sekarang, tapi ya karena belum ada pembaruan ya kelihatannya kayak latest aja gitu. Karena emang Toyota Yaris di Indonesia itu dia mengikuti yang nomenklatur dari Thailand. Betul. Kalau kita ngomongin tampilan ya, sebenarnya tampilan ini itu udah lama banget, Hat. Cuman di refresh, iya, udah di refresh Cuman aja. apa ya? Siluet sama. Iya, siluetnya cuman perubahan-perubahan tipis-tipis aja gitu, Pan. Apalagi kayak di bagian fascia, bumper, iya, headlamp bumper, gitu. gitu aja. Sama halnya dengan Raiza ini juga, Pan. Jadi memang tampangnya itu ya gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Gitu aja. Tapi emang dia tuh sporty, Pan. Gue emang Sporty. suka dari basicnya dia tuh race tuh emang kelihatan sporty gitu Iya. ya. Mini-mini gitu, ala-ala SUV tapi kecil dan bisa dibawa kemana aja. Betul. Menangnya ini menurut gue ketimbang Yaris ya kalau lo beli ini. Itu karena mobilnya easy going aja, Pan. Bisa Easy going. dibawa kemana aja, jalanan agak kecil juga bisa. Betul, dan secara desain gampang diterima mata, Pak. Betul sekali. Iya, mungkin ya kalau sama Rocky itu pilihan lah ya. Ya. Pengen yang grill agak gede atau yang ya bahasa desainnya Toyota banget gitu. Kalau lebih ke ini, Pan, kalau menurut gua lebih mau ke base model mungkin kalian bisa pilih Rocky ya kan. Iya. Kan ala-ala base model gitu kan. Iya. Kalau ini kan lebih ke arah-arah ada sporty dan ada Iya. sedikit pemanis-pemanisnya lah. Race itu di Jepang beneran ada. 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 Jadi dia emang versi JDM itu ada, beda sama Yaris ya. Yaris JDM bentuknya beda. Betul. Dapur Bacoy, Bos Geng. Kita bahas dulu nih, kita bandingin ya. Ya. Jadi kalau yang akan kita bahas pertama itu adalah si Toyota Race ini, Pan. Ini basic mesinnya itu yang 1200 3 silinder WAVE. Yes. Tenaganya sendiri itu 87 horsepower dengan torsi 113 Nm. Kalau menurut gue ya, ini cukup banget, Pan. Cukup. Irit Dan banget. apa ya? Itu mesin yang sangat Indonesia sekali ya. Betul, Indonesia sekali, friendly. Ke bahan bakar, jadi ke kantong Iya. tuh kita nggak boros-boros banget beli Iya. mobil. Cuman sayangnya, Pan, kekurangannya dari mobil ini menurut kita ya, itu adalah getaran mesin karena 3 silinder. Tipikal 3 silinder lah ya. Betul. Tapi meskipun begitu ya nggak yang parah Nggak yang parah banget, cuman Cuman ya pasti kalian notice aja gitu. Gue lebih suka mobil ini ya ketimbang ini nih, rivalnya, karena irit banget, Pak. irit banget. Nah, sementara si Toyota Yaris ini pakai mesin 2NR FE. Udah sangat terkenal dari zaman Iya, dulu 2NR ya. tuh terkenal. Nggak ganti-ganti, dia itu tenaganya 105,5 HP dengan torsi 140 Nm. Oh, gedean ini ya sebenarnya ya. Jadi emang kalau secara tenaga udah pasti menang ini lah. Ya, SSC juga lebih gede, Pak. Iya, Wajar aja. tapi ini kalau transmisi sama-sama CVT nih, Han. Cuman si Yaris ini masih pakai gated gitu loh. Iya. Nggak yang lurus gitu. Kalau ini udah lurus nih, Pak, tinggal Iya. tuk gitu doang, enak tuh. Dan ada manual mode-nya juga di Yaris. Betul. Nah, ini kalau misalnya kedua mobil ini kalau ngomongin konsumsi BBM itu emang Lebih irit lah. Lebih Gue pede irit. kok sama mobil ini lebih irit. betul. Ini aja dulu sama rival-rival Sebayanya lah. nggak yang istimewa banget juga iritnya. Kalau sama yang tegak Ya, gitu. ya tegak. Kalau secara tenaga gitu-gitu. Cuman emang mesin ini terkenal durable banget. Ya, durability-nya kalau Durability-nya. Toyota udah nggak diraguin lah, Bos Geng. Jadi Iya. mau apapun mobilnya Toyota tuh durability-nya top. Jangan kan buat sehari-hari ya, dipakai mobil touring juga dulu pernah ini. Iya, WNR. pakai balap udah pernah juga. Udah pernah. Awet-awet Jadi ya aja. emang terpercaya mesinnya
dan jarang nih ada masalah-masalah. Hmm. Oke bos geng, sekarang kita udah ada di dalamnya interior Toyota Yaris. Betul. Dan emang kalau misalnya secara desain ini emang apa Toyota dan Daihatsu kekinian banget. Betul sekali, basic sekali. Sangat basic dan secara desain gitu emang mirip-mirip tuh. Iya. Kayak Veloz, Avanza ini itu bahasa desainnya mirip. bahasa desainnya mirip di dalam. Cuman menariknya ya udah terkesan modern aja sih Pan dalamnya. Modern. Jadi kayak misalnya head unit itu udah pakai yang ukurannya tuh 9 incian nih, Ya, itu udah touchscreen segala macam, Bluetooth bisa terkonektivitas juga. Terus MID digitalnya 7 inci, ini layar udah digital. Layar udah digital. Jadi enak nih ngeliat mata nggak sepet-sepet Betul. amat. Dan display bisa diganti-ganti. Ya, AC juga udah digital, Udah terus digital. udah steering switch control ada. Betul. Sama ada power window coy. Ini Ya, yang berguna power banget nih, basic tapi berguna banget. Jadi ini emang apa ya? Ini tipe paling value for money lah. Ya, value for money betul. Gak yang murah banget, tapi udah dapet kelengkapan yang baik. Mm. Terus mesinnya juga udah pas gitu loh buat sehari-hari. Jadi emang ini nice buy gitu. Fitur-fitur keamanan juga menarik nih Pan. Ya. Ada dual airbag juga nih depan kiri kanan, Ya. terus juga ada ABS EBD-nya, ada Betul. rear parking camera sensor. Banyak lagi hill start assist juga ada. Ya. Jadi cukup lah Pan, mobil ini tuh sebenarnya Cukup, buat Pan. dipakai harian dengan budget yang tadi udah kita sebutin. Ya oke lah nih mobil. Oke, tapi yang ini meskipun Toyota Yaris itu sebenarnya udah dibekali sama TSS juga ya, di tipe Tapi tertinggi yang ini yang nggak ada. GR itu yang ada TSS-nya, yang ini belum ada. Yang ini belum ada TSS-nya. Nah, terus kalau misalnya yang asli ya, ini tuh bahannya fabric sebenarnya. Oh, ini dilapis ya berarti ya? Ini udah dilapis, ya tipikal orang Indonesia nggak sih? Iya, sayang sama joknya. Saya sama joknya Saya sama dilapis joknya. pakai jok-jok Kulit sintetis gitu. Akomodasi penumpang Pan Akomodasi coba. penumpang. Tinggi gua tuh 173 cm dan Yes. ini posisi terbaik gua. Dan tinggi gue 178 cm. Ini tanpa ngukur pakai jari ya. Iya. Ini legroomnya udah kerasa banget nih. Berasa ya? Banyak tuh 8 jari, Pak. Headroom Kalau headroomnya ya sekitar 10. kita 10. 9, Kalau menurut lo 10. Pan duduk di belakang ini kan 5 seater ya. Sempit nggak kira-kira bertiga? Sebenarnya ya, kayaknya sih agak sempit sih. Agak sempit ya. Sebenarnya. Kalau postur tubuh lo tapi Iya. ya, kalau postur tubuh gua mungkin ya so-so lah ya. Tapi meskipun kelihatannya sempit, tapi kalau misalnya duduk berempat gitu ya, ini masih oke banget nih, Hat. Maksudnya duduknya nyaman, tersangga dengan baik. Ini apa namanya? Kalau Helmi bilang ketek kaki. Oh, ketek kaki. Ketek kakinya nggak terlalu ngatung panjang gitu. Jadi ya oke sih duduk di belakang meskipun paling minusnya itu belum ada blowernya. Ya betul. Gitu. Nggak ada blowernya, jadi yang di belakang tuh bisa ada resiko atau kemungkinan kegerahan ya Pan ya kalau Gerah, panas-panasan. mungkin ya kalau misalnya lagi panas atau perjalanan jauh isinya lengkap gitu ya. Betul. Mungkin. Nah, sekarang kita udah pindah ke Toyota Yaris STRD Sportivo. Choker. Joker. Choker. Nah, gimana impresinya begitu masuk? Impresinya sebenarnya ya, gue lebih senang duduk di Toyota Yaris sih Pan ketimbang ini. Gue nggak tahu ya, kaki gue ngerasa gantung sih Pan. Oh gitu. Nah, kaki depan gue ngerasa gantung. Tapi kalau kan tadi ngomong duduk ya, Ya. kalau pegangan setirnya sih enakan ini Pan sebenarnya. Ya, dan lebih kerasa premium gitu. Ya. Betul. Dari setirnya, terus juga panel-panel dan Panel-panelnya, speedonya. ada apa namanya stitching palsu gitu. Dan mobil ini ada pedal shiftnya Pan. Ada pedal shift, Jadi betul. sensasinya tuh berasa gitu Iya. naik mobil ini. Karena seperti yang tadi gue bilang pas bahas mesin, Hat, ya, dia ada mode manualnya meskipun pakai CVT. Ya. Gitu. Terus kalau misalnya layout itu ya masih gitu-gitu aja sih Yaris. Ya standar lah, simple-simpelnya Beda-beda Toyota. jauh. Ini ada stitching-stitchingnya, standar-standar Yaris. Terus ya itu tadi yang dibilang sama Topan, dia shifternya tuh masih yang Ya, geser-geser gitu. masih kitted dia. Ya, Dia sebagai pemilik Vios, mantan milik Vios ini sangat familiar. Jadi ya apa ya, dibilang mewah enggak, tapi dibilang murah juga enggak, jadi kayak pas aja gitu, in the middle lah. Nah, terus Pan, yang gue suka lagi dari mobil ini sebenarnya itu di bagian MID ya Pan. Itu juga tertera juga nih average consumption-nya berapa, average speed-nya berapa. Cukup terus lengkap dia Cukup informasinya. lengkap. Walaupun masih analog kan ya. Tapi kesannya premium. Kesan premium karena dia ada list chrome nih Pan di List speedometernya. Juga ada warna apa? Aksen-aksen warna birunya. Dia lebih premium aja. Nah, terus nih kalau bagian head unit nih Pan, udah gantian nih Pan. Nah, betul. Jadi kalau misalnya head unit itu aslinya 7 inci. Ini mungkin 7 inci juga ya. Ya, tapi udah beda brand, bukan bawaan Toyota. aftermarket. Ini tulisannya Nakamichi. Iya, Nakamichi Sakuragi. Sakuragi itu Hanamichi anjir. Jadi kayak kalau yang dapat dari Toyotanya itu ada fitur buat remote smartphone, ini mungkin nggak ada. Tapi Bluetooth tetap ada. Ini fitur-fiturnya apa aja Pan keamanannya? Fitur keamanan udah kurang lebih sama kayak Race ya. Jadi kayak ABS, EBD, Yeah. HSE ya.
Terus apa traction juga control. udah ada airbag-nya juga. Airbag-nya udah ada. Jadi kalau dulu si Toyota itu ada yang pilihan 3 airbag dan 6. Nah, ini pilihan 3 airbag nih. Jadi udah cukup. Terus kalau misalnya soal ADAS, mobil ini belum ada. Belum ada lah di era-era mobil ini kalau nggak salah belum ada ya Pan. Paling ya konektivitas aja ke smartphone. Konektivitas ke smartphone. Terus ya ini sama seperti di race ya. Dia pakai cover meskipun aslinya fabrikat. Sama seperti di race dia nggak ada blower belakang. Ini tapi auranya bikin adem ya Pan karena semuanya full hitam ya dari atas sampai bawah. Iya betul. Tapi selain bikin adem dia juga bikin sempit. Oh bikin sempit ya. Apa feelingnya? Tapi ini kita langsung bahas aja kali ya. Iya. Kalau realnya itu seperti apa? Nah kalau di Toyota Yaris ini secara legroom sama Pak, 8 jari. 8 jari sama kayak race. Sama kayak race. Kalau headroom? Kalau headroomnya sih udah jelas. Udah jelas sempit ya. Kecil. Atapnya udah jelas, pendek, bener. Karena kan ini compact hatchback. Tapi ya, Pan kalau gue lihat ya, kayaknya nih gue maksud kayaknya lebarnya nih sempitan mana nih antara race sama Yaris menurut lo? Kalau diisi bertiga, kan sama-sama 5-seater nih udah kita bahas tadi tuh. Gue bus ya. Bus. Jadi ya gue sih awalnya gue optimis bakal lebih gede Yaris. Enggak ternyata ya, enggak juga ya, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ternyata teman-teman, cuman ya paling ini lebih low to the ground aja dulu. Nah, jadi mungkin kalian yang biasa bawa mobil ceper-ceper kayak sedan ini lebih cocok. Lebih cocok. Tapi ada satu hal yang sangat terkenal dari Toyota Yaris. Adalah radius putarnya. Nggak efisien bos geng, karena terlalu jauh menurut kita. Terlalu jauh. Ini meskipun secara lebar mobil nggak nyampe 2 meter ya, tapi radius putarnya tuh hampir 5 ya, 4,7. Iya, diputar tuh kayak sekali putaran tuh cuman, iya. Kayak mobil rally Pak. Mobil rally. Jadi emang ini udah terkenal banget ya, ini ada teman konten kreator kita Grady. Dia sering banget nih bikin konten tentang Yaris ini. Karena dia juga mobilnya Yaris ya. Dan itu sering banget dia komentar soal si radius putarnya yang sangat jauh. Nah, ini adalah bagasinya Toyota Yaris. Betul. Cukup luas ya Pan? Cukup luas, dan ini emang terkenal salah satu yang lumayan besar bagasinya dibanding rival-rivalnya. Meskipun ya kalau misalnya konfigurasi kursinya nggak sepraktis City sih ya. Iya. Nah kan City ada magic seat. Dan dia juga udah cukup dalam ini artinya kursinya. Modelnya cedok ke dalam gitu, terus di bawahnya ada ban serep. Ada ban serep. Dan ada tonneau covernya juga, jadi nggak kepanasan. Kalau kata orang sini sih toneo. Pokoknya ini tonneau cover agar barang terlindung dari sinar matahari dan mata-mata pencuri. Ini kepake banget sih tonneau cover. Betul. Nah ini kalau misalnya ngomongin kapasitas, dia tuh sekitar 441 liter bagasinya. Jadi secara visual gede dan emang secara data emang gede juga. Sih galon sih cukup banget. Cukup. Koper-koper gede gitu ya. Nah, itu Toyota Race Pan. Iya. Kalau dari visual Pan sebenarnya nggak sebesar Yaris ya. Nggak sebesar Yaris. Dan secara fakta data juga nggak sebesar Yaris. Ini tuh sekitar 300-an liter ya? 369 liter dia. Kalau misalnya kursinya difungsikan seperti ini. Dan kalau misalnya Yaris tadi ada cedok ke dalam, ini nggak rata. Jadi ini tuh mengurangi kapasitas bagasinya. Ya, tapi ada untungnya Pan. Kalau ngangkut barang naik ke atas kita langsung taruh blok, langsung ke bawah lagi, nggak ngangkat lagi. Jadi nggak capek, nggak pegel. Betul, jadi lebih ya kalau misalnya praktis lah ya bisa dibilang, karena ya langsung aja dia sejajar sama ininya. Sejajar sama ininya, jadi enak gitu, nggak perlu bungkuk lagi kitanya. Gitu. Ini kalau misalnya kita buka ZAM, ini ada ban serep. Dan dua-duanya dia pakai full size ya. Full size. Jadi nggak main-mainan tuh space saveran. Full size semua. Jadi kalau misalnya kalian darurat mau pakai ban serep, aman aja, tinggal ambil aja klok gitu, enak, simple. Sebenarnya basic mobil ini dua-duanya itu simple aja Pan. Betul. Jadi emang nggak kebanyakan fitur gimmick aneh-aneh, banyak fitur canggih-canggih. Masuk mobil, nyalain mobil gas, udah gas. Nggak ribet. Nyampe. Kalau habis isi bensin. Kelar. Nggak mikirin ngecas. Iya, nggak mikirin ngecas. Jadi emang ini adalah dua mobil yang emang definisinya mobil. Gitu. Nah bos, kayak waktunya kesimpulannya nih. Yes. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya? Kalau saya pribadi, saya lebih milih ini sih Pak. Gitu ya? Iya. Kalau gue masih Toyota Yaris lagi. Kalau gue gini ya, gue milih praktisnya sih Pan. Karena mobil ini tuh lebih kecil dimensinya, terus juga ground clearance-nya tuh tinggi, 200 mm Pan. Jadi mau kemana aja tuh terabas aja gitu, masih ayo gitu. Betul, jadi emang mobil yang Indonesia banget ya, terutama di kota besar seperti Jakarta gitu ya, cocok gitu. Terus juga gue butuh yang irit-irit kan, mobil ini juga efisiennya oke banget. Kalau gue sih milih Yaris karena ya masih gengsi bos. Iya sih, kalau dari gengsi mungkin emang Yaris lebih tinggi kastanya. Betul, karena ya ini dulu mobil harganya 300 juta, hampir 300 juta. Jadi ya kalau misalnya mau terlihat ya kayak punya duit gitu, pakainya sih Toyota Yaris. Benar. Dan kalau misalnya untuk perempuan mungkin juga lebih milih Yaris karena desainnya emang
feminim banget sih, Pan. Feminim Iya, banget. betul. Jadi secara gengsi, secara desain mungkin ya masih okean Yaris. Oke, Yaris. Terus secara performa lebih Ya, fun to Yaris. drive sedikit juga. Ya. Tenaga lebih gede, terus juga ada mode manualnya, transmisinya, Mm. terus juga posisi duduknya rendah. Meskipun nggak yang sporty banget ya, nggak yang bucket seat gitu-gitu. Cuman tetap lah ini hatchback itu fun to drive. Ya itu pendapat Topan, kalau pendapat gue juga beda sendiri ya. Gue lebih milih ini karena tadi udah gue jelasin juga. Irit, tinggi mobilnya, kecil bisa diajak kemana aja, masuk gang sempit oke, posisi duduknya nyaman, baris kedua juga enak Iya. gitu kan. Lebih luas lah daripada Yaris Betul. tadi gue ngerasanya. Ya bisa dibilang ini kalau misalnya mau mahasiswi kali gitu ya. Mahasiswi cocok. Buat ke kuliah doang, nggak butuh ngangkut orang atau barang yang banyak. Kalau gue kan money oriented ya, jadi nyari duit bisa nih pakai ini nih buat nge-grab. Bisa. Oke, kalau saya kita ngomongin harga tadi kita udah bahas. Yes. Si Toyota Yaris ini dibanderol oleh Karsam dengan harga 212 juta. Betul, cash. Cash. Nah kalau misalnya si Toyota Yaris ini berapa tadi Pan? 28. 208 juta cash. Jadi bedanya sebenarnya tipis ya, Tipis cuma 4 banget, juta cuma lah. berapa juta doang. Baik lagi mau yang lebih muda atau yang lebih Iya. gengsi. Iya. Jadi masih enak, masih grass, kilometer juga masih rendah. Makanya jangka waktunya masih lebih panjang. Jadi bos geng, dua mobil ini bisa menjadi opsi buat kalian yang masih takut-takut untuk beli mobil listrik nih. Cocok nih, jadi emang mobil banget gitu. Nyalain kunci, gas, greng, jeng, jalan gitu. Nyampe, udah kelar isi bensin. Karena emang mobil listrik nggak bisa dipungkiri hati ya, Iya. mau harganya itu udah makin murah. Terus juga rasa jutaan. NCC juga ada aja gitu Pan, Iya banyak sih. juga. Jadi yang di luar meskipun sana lah. kalian kesannya itu bisa beli mobil listrik murah ya, kalian perlu tahu juga itu range-nya nggak gede-gede Pak, yang 2 jutaan. Oke, kalau gitu kalian bisa cek juga di sosial media kita di mobil123.id ya Pan ya. Terus di Iya. website kita di mobil123.com dan juga jangan lupa cek di karsam.id Iya. kalau kalian mau lihat mobil-mobil lainnya selain dua Betul. mobil ini. Kalian bisa menemukan 2 mobil ini dan beberapa mobil lainnya. Karena Yes. Karsam nih lagi ekspansi lagi nih, At. Apa tuh? Lagi buka-buka dealer lagi. Oh, mantap nih. Jadi Iya. kalian bisa detail tuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.